9 fakta Upin Ipin yang belum pernah terungkap adalah awalnya pengusaha migas tajir. Burhanuddin yang kerap menyebut dirinya Ato semula adalah seorang pengusaha minyak dan gas yang berhasil dan kaya raya. Kepiawaiannya di bisnis ini didapat setelah ia bekerja di Petronas selama sekitar 10 tahun. Ia mengawali karirnya sebagai juru teras sebelum memangku jabatan cukup penting di Petronas. Ia lalu membangun usaha bersama kawan-kawannya. Namun di sekitar tahun 2003 ia menjual seluruh sahamnya yang membuatnya menjadi seorang jutawan. Setelah itu selama 2 tahun kerjanya hanya bermain golf. Bahkan saat sang istri bertanya apa yang akan dia lakukan, jawabannya hanya ingin menjadi pegolf profesional. Namun niatnya goyah setelah sang istri yang memiliki jiwa seni tinggi ingin membuat perusahaan film. Burhanuddin sempat menolak mengingat dunia film memiliki kesan buruk. Tetapi akhirnya ia mengalah dan mendirikan Leskopek untuk istri tercinta setelah sang istri meyakinkan bahwa perusahaan film yang dirintisnya bergerak di bidang animasi. Dari perusahaan inilah muncul miniseri yang terkenal hingga ke sejumlah negara, Upin dan Ipin. Leskopek bukan bahasa Prancis. Yang menarik, Leskopek ternyata bukan bahasa Prancis. Faktanya nama itu diambil dari permainan kartu terup yang populer di Malaysia. Menurut Burhanuddin, tahun 2005 ketika memikirkan nama apa yang akan dibuat untuk perusahaan animasinya, ia teringat permainan yang suka ia mainkan sewaktu masih sekolah menengah dan kuliah itu. Biasanya dalam permainan itu ketika kartu terakhir ditarik ia selalu teriak Leskopek sambil berharap kemenangan. Maka ia pun memilih Leskopek sebagai nama perusahaannya. Dan karena Perancis juga merupakan salah satu negara kiblat perfilman, ia pun memoles Leskopek menjadi Leskopek yang seolah-olah perusahaan internasional. Leskopek memulai operasionalnya pada Januari 2006 dengan karyawan pertama ada 8 orang. Saat ini jumlah karyawannya mencapai 200 orang. Awalnya huruf U dan I bukan simbol nama Upin dan Ipin. Kalau kamu suka nonton Upin dan Ipin, tentu tidak asing lagi dengan pakaian yang dikenakan si kembar ini. Upin selalu mengenakan kaos oblong berwarna kuning dengan pinggiran berwarna biru. Di tengah kaos terdapat huruf U. Sedangkan Ipin yang berkaos biru muda dengan pinggiran biru tua berhuruf I. Selama ini kita berasumsi huruf-huruf itu memang diciptakan sesuai nama karakter Upin dan Ipin. Ternyata tidak demikian. Faktanya, menurut Burhanuddin, huruf U dan I awalnya simbol dari you, kamu, dan I, saya. Leskopek memang belum menyiapkan nama khusus karena awalnya manajemen berniat membuat film geng. Pengembaraan bermula, bukan miniseri Upin dan Ipin yang ditayangkan di televisi. Namun setelah kepulangannya dari Cannes di tahun 2007, mata Burhanuddin semakin terbuka dengan industri film animasi. Kemudian untuk memperkenalkan karakter-karakter yang ada di film geng, pengembaraan bermula. Ia meminta anak buahnya membuat miniseri Upin dan Ipin sebagai bagian dari promosi. Tetapi terus ditolak karena dianggap mengganggu proses pembuatan film. Momen puasa di tahun itu pun menjadi debut Upin dan Ipin. Leskopek menyiapkan 6 episode yang bercerita pengalaman Upin dan Ipin berpuasa. Tetapi si kembar ini saat itu belum memiliki nama. Burhanuddin kemudian bertanya kepada para karyawannya, apa nama yang pantas untuk dua karakter ini? Lalu disiapkanlah huruf U dan I. Tapi setelah diberi penambahan pin di belakang huruf tersebut, bunyinya begitu sesuai. Maka lahirlah Upin dan Ipin, ujar Burhanuddin. Asal muasal kenapa Upin dan Ipin yatim piatu dan botak? Burhanuddin yang oleh karyawannya kerap dipanggil uncle menceritakan asal muasal si kembar Upin dan Ipin anak yatim piatu. Menurutnya, produksi miniseri ini sangat pendek. Ia mengejar waktu agar seri ini bisa tayang di bulan Ramadan di tahun 2007. Karena tidak ada waktu untuk menciptakan karakter ibu dan ayah Upin Ipin, maka di akhir seri ketika lebaran tiba, diceritakanlah Upin dan Ipin ziarah ke pemakaman. Dari situlah Upin dan Ipin diketahui yatim piatu. Katanya, untuk karakter Upin dan Ipin yang berkepala botak, semata-mata karena keterbatasan uang mereka yang belum mampu membeli software yang bisa membuat rambut. Jadilah Upin dan Ipin tetap botak. Fakta pengisi suara Atok Dalang dan Opa. Salah satu karakter miniseri Upin dan Ipin adalah Atok Dalang, kakek tua yang merepresentasikan Burhanuddin. Nah, selama ini informasi yang beredar menyebutkan suara Atok Dalang merupakan suara Burhanuddin. Tetapi ia membantah. Sang istri yang mengisi suara opanya Upin dan Ipin tidak terkesan dengan suaranya. Burhanuddin dinilai kurang memiliki jiwa seni. Maka untuk mengisi suara Atok Dalang, Burhanuddin merekrut salah satu temannya. Itu teman Atok, bukan suara Atok, kata dia. Saat Upin dan Ipin berjaya di Indonesia, badai internal menerjang. Orang bijak bilang, semakin tinggi pohon semakin kencang tiupannya. Begitu pula yang terjadi dengan Upin dan Ipin. Leskopek tidak selamanya berjalan mulus. 2 kali rumah Upin dan Ipin ini dilanda keributan.
Tahun 2009 ketika Ato dan istrinya sibuk mengurus soal perkongsian bisnis untuk pasar Indonesia, karyawan Leskopek mulai mengeluhkan sikap atasannya yang kerap menyalahgunakan kekuasaan. Tidak hanya sering tak ada di kantor dan menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan mereka. 8 orang yang masuk karyawan awal ini pun diminta mengembalikan saham dan diberhentikan. Burhanuddin pun mulai konsentrasi mengurus Leskopek dan mengurangi main golf. Namun, badai kembali datang ketika muncul kelompok-kelompok tertentu dalam perusahaan atas dasar kesamaan tempat kuliah yang membuat produksi Upin dan Ipin nyaris berhenti. Kondisi ini berujung pada mundurnya sejumlah karyawan sehingga membuat Ato mengubah struktur organisasi perusahaan agar semakin kuat. Penulis skrip Upin dan Ipin dipimpin putri ketiga Ato dan Opa. Namanya Nur Nakuya Burhanuddin, biasa dipanggil Kuya. Ia merupakan putri ketiga Ato dan Opa. Semula tidak ada satupun anak Burhanuddin yang bekerja di Leskopek. Kuya sendiri awalnya bekerja di bidang properti. Saat masuk ke Leskopek, Kuya mendapat tugas membuat skrip alias naskah. Skrip merupakan nyawa dalam mini seri Upin dan Ipin yang mengandung banyak pesan moral. Setiap skrip harus lolos seleksi sang ibu. Kini Kuya memimpin divisi konten dan membawahi 5 orang penulis skrip lainnya. Ia juga menjadi jembatan antara karyawan dengan kedua orang tuanya. Film layar lebar Upin dan Ipin. Film layar lebar Upin dan Ipin dibuat selama 5 tahun. Tahukah kamu, film Upin dan Ipin yang berjudul Geng Pengembaraan bermula diproduksi selama 5 tahun. Selain karena modal yang masih kurang, popularitas miniseri Upin dan Ipin yang tayang di televisi juga menjadi salah satu yang menghambat produksi film ini. Film tersebut baru berjalan mulus ketika jumlah karyawan sudah mencapai 140 orang. Dengan jumlah karyawan sebanyak ini, maka miniseri dan film bisa diproduksi secara bersama-sama. Pundi-pundi Upin dan Ipin. Pundi-pundi Upin dan Ipin paling banyak didapat dari Indonesia. Mau tahu sumber penghasilan Upin dan Ipin? Paling banyak ternyata dari Indonesia. Kalau melihat revenue stream 2021 yang dibeberkan, kelihatan sebanyak 51% pendapatan diperoleh dari perkongsian Leskopek dengan MNC TV. Seperti diketahui, MNC menayangkan serial Upin dan Ipin lebih dari 3 kali sehari. Pendapatan kedua dari YouTube sebanyak 32%. Meski sudah memiliki akun YouTube sejak awal perusahaan berdiri, namun kontennya baru diseriusi sejak 2012. Sementara dari sponsor dan Astro Awani masing-masing 5%. Sisanya didapat dari lisensi dan royalti.